Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah, kita sudah diringankan Allah langkah kita untuk datang ke rumahnya. Mudah-mudahan langkah kita sentiasa ringan datang ke rumah Allah ya. Suatu nikmat yang sangat mahal, yang perlu kita ingat, yang perlu kita memuji Allah atas nikmat ini. Dan hari ini kita diberi peluang untuk duduk sejenak bersama majelis ilmu dengan tajuk istri salehah aset termahal. Bagi yang ada pasangannya ya, tapi sehingga rata-rata sahabat semua ada pasangannya. Bagi yang belum ada pasangan juga boleh dirujuk nanti apa yang dibincang dalam bahan ini. Mula-mula sekali kita ambil firman Allah. Sepatutnya ayat ini ayat surah Ibrahim ayat nomor 7. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sepatutnya ayat ini bertempat di hati orang pencinta masjid. Para jemaah pencinta masjid sepatutnya ayat ini selalu bertempat di hatinya, karena kita datang ke masjid itu tanda kita bersyukur kepada Allah. Ini ayat tentang syukur. Bila orang itu bersyukur, kata Allah di sini, nikmat akan ditambah oleh Allah. Syukur lawannya kufur. Manusia itu ada dua saja ya. Sama ada orang itu bersyukur, kalau dia tidak bersyukur apalagi lawannya kufur. Mungkin orang Melayu bila sebut syukur selalu dengar, tapi bila bicara kufur mungkin ada yang tak paham. Kufur artinya tidak bersyukur. Ada surau, rumah dekat, kendaraan ada, dia sehat, azan didengar, itu karena disyukuri. Nah, la in syakartum la azidannakum. Dalam cerita di sini syukur yang dimaksudkan di sini syukur seorang istri salehah dan syukur seorang suami saleh. Ini kisah ya, kisah indah pasangan yang bersyukur. Kita boleh menyimak macam mana pasangan kita, macam mana istri, macam mana suami bagi istrinya, macam mana anak-anak, macam mana ahli keluarga. Nah, ini kisah orang saleh yang baru membina rumah tangga. Yang paling hebat di sini si istri sebenarnya. Istri tanda dia bersyukur kepada Allah, dia tidak kasih suaminya sholat di rumah. Dia tidak bagi suami sholat di rumah, mesti sholat di masjid, mesti sholat berjamaah. Dia menikmati bersuami, berpasangan hidup. Memang suami tadi mudah diajak. Bila diajak oleh si istri, akur ya. Ceritanya di sini begitulah kehidupan mereka. Suatu hari terlambat datang ke masjid. Ini ceritanya. Terlambat datang ke masjid. Sampai di masjid, jemaah kumpulan pertama sudah sholat. Di sana jemaahnya ramai. Ada kumpulan pertama, ada kumpulan kedua. Masjid yang makmur ya. Jemaah kumpulan pertama sudah selesai sholat, maka si suami join dengan jemaah kumpulan kedua. Ceritanya setelah si suami sholat dengan kumpulan kedua, dia ditemui oleh imam kumpulan pertama. Imam terus berjumpa dengan si suami, bertanya, kamu ini suami
Fulanah binti Fulan, disebut nama istrinya. Inci ini suami Fulanah binti Fulan, disebut nama istri bagi si suami ini. Suami tadi tak sangka, macam mana pula imam tahu nama istri saya? Kami baru membina rumah tangga. Tidak mungkin imam tahu nama istri saya. Lalu dia bertanya, ya betul lah, saya itu istrinya. Saya ini suaminya. Saya suami Fulanah binti Fulan. Lalu kenapa imam tahu nama istri saya? Lalu ceritanya, sebenarnya tadi malam saya bermimpi. Ini merujuk kepada mimpi ya. Merujuk kepada mimpi imam pencinta masjid, bermimpi nampak hari kiamat, nampak jannah. Dicakap semua yang hadir solat berjamaah kumpulan pertama ahlul jannah. Di antara sekian yang hadir ada muslimah, ada seorang muslimah, seorang saja. Lalu saya tanya, siapa yang muslimah yang seorang ini? Kata jemaah, ini istri Fulan bin Fulan yang baru membina rumah tangga. Itulah saya tahu nama istri awak. Subhanallah, betapa gembiranya dia ya. Mimpi yang indah seperti itu tuh tidak mungkin, tidak betul. Mimpi orang saleh, apalagi dia imam, apalagi dia malamnya tahajud, dia baca Quran dan lain sebagainya. Lalu dia ingin cepat balik ke rumah mengasih tahu istrinya. Dia subhanallah, dia dapati istri di rumah masih sujud. Ternyata sudah meninggal dunia, meninggal waktu sujud tidak rebah. Subhanallah, ternyata sudah meninggal, sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sudah berpulang ke rahmatullah. Cantik bahasanya ya. Kalau orang Islam mengatakan telah berpulang ke rahmatullah, intaqala ila rahmatillah. Bukan hanya meninggal saja, bukan mati, tapi dalam bahasa Islamnya intaqala ila rahmatillah, beralih berpulang ke rahmatullah. Kita ini dalam rahmat Allah, hidupnya rahmat Allah. Saat mati itu rahmat Allah, kubur itu rahmat Allah, hari kiamat itu rahmat Allah bagi pencinta masjid. Kalau duduk di masjid susah, kalau masjid susah didatangi, azan tidak ada sahut, bermasalah nanti. Mati bermasalah, dalam kubur bermasalah, di padang mahsyar bermasalah. Subhanallah. Lantas itulah ceritanya. Ceritanya betullah kata suami, betullah istri saya ini istri jannah, istri ahlul jannah. Buktinya saya tidak dikasihnya sholat di rumah. Subhanallah. Dulu ada sahabat saya bincang-bincang di Bandar Sri Begawan ya, jemaah masjid. Jemaah bercakap dengan jemaah lain, saya lihat Haji ini tidak miss sholat berjamaah. Iyalah katanya, kalau saya tak ke masjid, orang rumah katanya tidak diam. Baguslah katanya. Nah, jadi kita boleh tanya istri kita, istri kita macam mana kalau suami tak ke masjid? Kalau dia akur saja, itu perlu dididik. Perlu dididik. Patutnya suami yang datang ke masjid mendidik istrinya untuk mengingatkan suaminya, walaupun suaminya pencinta masjid, setengah jam lagi, 20 menit lagi, 5 menit lagi. Patutnya 5 menit itulah saat-saat kritis sudah tuh ya. Patutnya orang yang betul-betul berjamaah yang ingin mendapat nilai yang maksimum, patutnya mendengar azan. Azan itu sebahagian daripada salat. Subhanallah. Jadi jemaah yang dekat Bandar Sri Begawan tadi, saya tengok Haji ini tidak habis salat berjamaah. Iyalah katanya, orang rumah saya kalau saya tak ke masjid bising.
Subhanallah. Sepatutnya suami dengan istri, kata orang Melayu, ibarat aur dengan tebing, saling mendukung. Saling mendukung. Kalau istri mendukung suaminya untuk ke masjid, untuk baca Quran, untuk menambah ilmu, untuk beragama, suami yang ke masjid, istri yang di rumah dapat pahala. Rugi kalau kita tidak mendidik istri untuk selalu merangsang suaminya untuk berbuat taat. Istri yang selalu membimbing suaminya, tidak salah dikatakan membimbing, mengingatkan, katalah mengingatkan. Kalau tidak mau istilah membimbing, mengingatkan. Istri yang mendukung suaminya untuk ke masjid, selalu mengingatkan, selalu memberi motivasi, dorongan, istri itu dapat pahala. Rugi kalau suami ke masjid, istri tidak dapat pahala. Subhanallah. Rugi kalau suami tak ke masjid, istrinya berdosa. Kenapa tidak mengingatkan? Tidak mengingatkan. Rugi kalau istri tidak merangsang suami untuk memegang kitabullah. Ada pegang kitabullah di rumah kah? Suami dengan istri, dengan anak-anak? Kalau tak ada, itu rumah tangga yang bermasalah. Kalau tidak ada masa suami duduk dengan istri dan anak-anak dengan kitabullah, itu keluarga yang bermasalah. Subhanallah. Nanti akan ditanya, Allah kasih 24 jam sehari semalam, ada berapa minit bersama kitabullah? Kalau tak ada, inilah masanya kita membaiki perjalanan hidup. Baik. Di bawah ini ada doa. Doa agar kita dikurniai pasangan yang saleh dan salehah. Istri yang salehah, suami yang saleh, anak-anak saleh salehah. Pangkal ceritanya, sekarang kita tahu bahwa pentingnya istri yang salehah, pentingnya suami yang saleh, penting anak-anak yang saleh salehah. Kalau istri tak salehah, kehidupan mereka dalam bahaya. Kalau suami tak saleh, kehidupan suami istri berbahaya. Anak-anak macam mana? Anak-anak macam mana? Kalau mak bapak tak betul, anak-anak macam mana? Ditakdirkan pendek usia ayah, pendek usia suami, ditinggalkan istri yang tidak dididik, ditinggalkan anak-anak yang tidak dibimbing, kuburnya akan jadi lubang neraka. Di sini ada doa, Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zaujah mu'minah tu'inu ala amril akhirah. Ini doa yang sesuai bagi kita untuk mendapatkan istri yang salehah, dan di bawahnya doa untuk dibaca oleh istri. Yang pertama tu dibaca suami, yang di bawahnya dibaca istri. Dia pangkal ceritanya tadi tentang istri ya. Di mana, apa sebab tercetusnya hadis ini? Kenapa hadis ini ada atau dalam istilah mustalah hadis asbabul wurud. Kalau dalam Al-Quran asbabun nuzul. Kenapa turun ayat itu? Kenapa baginda mengucapkan hadis ini? Apa ceritanya? Ceritanya saat turun ayat dalam surah At-Taubah tentang harta benda, boleh dirujuk nanti ayat 34 tentang celaan terhadap orang yang menumpuk harta tidak diinfakkan, mengumpul duit tidak dilaburkan untuk hari esok. Ramai orang yang mencari duit untuk ditinggalkan, mencari duit untuk tinggal, bukan untuk dibawa. Penat mencari duit untuk tinggal. Kalau dia mati hari ini, habis, tidak dibawanya. Jadi ayat ini ayat 34 surat Taubah, kalau buka Quran halaman 192, tentang celaan terhadap orang yang menumpuk harta tidak berinfak di jalan Allah. Lalu sahabat gelisah, ya Rasulullah, kalau menumpuk harta itu tercela,
mengumpul harta itu tercela, apalagi solusinya. Kata Rasulullah, ini solusinya. Ini lebih daripada kekayaan yang paling hebat, yang paling banyak. Apa itu? Allahumma inni as'aluka qalban syakira. Ya Allah, kurniailah saya hati yang bersyukur. Wa lisanan zakira, lidah yang mau berzikir. Wa zaujah mu'minah tu'inu ala amril akhirah, dan pasangan hidup yang membantu untuk urusan akhirat. Setengah jam sebelum subuh sudah bangun, atau 1 jam sebelum subuh istri sudah membangunkan suami, suami sudah membangunkan istri. Siapa yang membangunkan siapa? Suami membangunkan istri atau istri membangunkan suami? Contohnya ya. Jadi tiga solusinya. Pertama, hati yang bersyukur. Syukurlah saya masih sehat. Masjid dekat, saya sehat. Bagi yang naik motor banyak ada yang naik kereta, ada naik basikal, jalan kaki. Yang penting kemudahan ada. Bersyukur dia. Qalban syakira. Wa lisanan zakira, lisan yang mau berzikir. Zikir yang terutama sekali adalah kalamullah ya. Di bawah ini doa dibaca oleh si istri. Mula-mula doa dibaca oleh suami ya. Mungkin boleh kita baca sama-sama. Doa yang dibaca oleh istri yang dicintai. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Dibaca oleh suami. Ada cerita juga nih di Bandar Seri Begawan, jemaah saya. Jemaah saya ini unik juga ceritanya. Ustadz katanya, saya susah menghadapi istri saya. Sholat susah, tutup aurat susah, sama anak dan suami kasar. Saya sedih Ustadz. Setelah dia mendengar ceramah, cerita ini pernah diceramahkan, doa ini pernah saya ceramahkan, lalu dia hafal doa ini, dia baca dalam sujud. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zaujah mu'minah tu'inu ala al-akhir. Dibacanya waktu sujud. Sekarang Ustadz, istri saya katanya, istrinya membangunkan saya tahajud. Dia lebih awal lagi bangun dari saya. Itulah perkembangannya katanya. Kalau suami istri tidak mau tahajud ya, itu perlu konsultasi tuh. Perlu runding dengan ahli ilmu. Kenapa suami tak mau tahajud dengan istri? Kenapa suami tak mau membangunkan istri? Istri tak mau membangunkan suami. Kalau suami dibangunkan dia marah. Padahal dalam hadis ada hadisnya ya tentang tahajud. Allah merahmati suami yang bangun tidur maksudnya. Lalu dia berwudu, dia sholat, kemudian dibangunkannya istrinya. Baginda mendoakan suami yang mau membangunkan istri untuk tahajud. Dalam hadis yang sama juga baginda mengatakan, Allah merahmati istri yang awal bangun suaminya masih tidur, lalu dia berwudu, kemudian dia sholat, last sekali dibangunkannya suaminya. Ada dalam hadis. Begitulah sepatutnya perjalanan rumah tangga. Subhanallah. Jadi cerita jemaah yang tadi itu, sekarang Ustadz katanya istri saya membangunkan saya tahajud. Saya itu nak suruh sholat saja susah. Dengan baca doa ini. Doa inilah saya baca dalam sujud, saya menangis membacanya Ustadz. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zaujah mu'minah tu'inu ala amril akhirah. Suami yang berjaya mendidik istrinya menjadi istri yang salehah, bila dia meninggal, ditakdirkan suami dulu meninggal, amalan istrinya tetap dapat sama si suami yang sudah dalam kubur. Dia sudah mati, amalannya masih hidup. Orangnya sudah mati, amalannya masih hidup melalui amalan istri yang dididik, menerusi anak-anak yang dididik, yang dibimbing. Subhanallah, subhanallah. Begitu juga kalau istri selalu support suaminya, selalu memberi dukungan kepada suaminya untuk berbuat taat, untuk tahajud, untuk ke masjid, untuk baca Quran dan lain-lain, majelis ilmu.
tiba-tiba suaminya dengan istri ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun. Itu kata orang Minangkabau. Seia dan sekata. Seia sekata. Ibarat aul dengan tebing tadi ya. Kalau suami didukung oleh istri, istri didukung oleh suami, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa dalam suratul Maidah ayatnya ya. Kamu mesti saling mendukung. Tiba-tiba meninggal seorang. Katalah meninggal istri, tapi dia meninggalkan suami yang sudah terbiasa dengan ketaatan berkat kerjasama pasangan hidup tadi. Anak-anak juga mencontohi mak bapaknya yang saleh-salehah. Mak yang meninggal, suami yang meninggal, istri yang meninggal, mak yang meninggal, tetap dapat kiriman pahala hari-hari dari ahli keluarga yang masih hidup. Orangnya sudah mati, pahalanya hidup. Ghairu mamnun, tidak putus-putus. Falahum ajrun ghairu mamnun. Kita mesti takut, kita mesti menghindari dia, saya. Tak. Dia tuh saya itu dia. Tengok ayat dalam surah At-Taubah bahwa suami istri itu ibarat aur dengan tebing ataupun buluh dengan tebing. Ayat 71 halaman 198. Sepatutnya suami istri itu ibarat aur dengan tebing. Surah At-Taubah ayat 71 ayat halaman 198 Mushaf Madinah ya. Yang pegang Quran boleh dilihat, boleh dibaca pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin lelaki, mukmin perempuan, apalagi suami istri, apalagi ahli keluarga, apalagi adik-beradik. Ba'duhum awliya'u ba'd, ibarat aur dengan tebing. Ini terjemahan yang enak didengar lah ya. Ini terjemahan ini karena diurus. Jangan dibiarkan terjemahannya ada itu. Kadang bila kita baca terjemahan yang ada itu, kita tak faham. Bila kita sebut ibarat aur dengan tebing, kita faham. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka itu ibarat aur dengan tebing. Apa kerjanya? Ya'muruna bil ma'ruf, menegakkan amar ma'ruf. Ada tak amar ma'ruf di rumah? Adakah bangunkan tahajud? Adakah tilawah Al-Quran? Adakah halaqah zikir di rumah? Adakah wa yanhauna 'anil munkar, mencegah yang mungkar? Penggunaan handphone dikawal tak? Penggunaan kemudahan elektronik ada etika, ada cara tak? Ada kaedah tak? Ini di ayatnya. Wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah. Berikut baru salat, bukan salat awalnya. Sebelumnya ya'muruna bil ma'ruf, menegakkan amar ma'ruf. Itu nomor 1, bukan salat. Salat nomor 3. Kalau dia salat, kema'rufan tidak ditegakkan, kemungkaran tidak dicegah, sia-sia salatnya. Sia-sia salatnya. Bapak ke masjid, tapi anak di rumah, istri di rumah, ahli keluarga di rumah. Apa dia orang buat? Jangan-jangan kosong nanti. Kosong akaunnya. Tengok di sini ya. Wal mu'minuna wal mu'minat, mukmin lelaki, mukmin perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka ibarat aur dengan tebing, saling kerjasama, saling mendukung, saling menyempurnakan, saling mengisi. Apa itu? Ya'muruna bil ma'ruf, menegakkan kema'rufan, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, wa yuqimunas shalah, mereka menegakkan salat sampai ke akhir ayatnya. Di sini nanti juga ada disebut dalam keterangannya nanti di sini. Baik. Di bawah ini doa untuk anak lelaki ada, anak perempuan ada, untuk rumpun keluarga, untuk ahli karya, untuk umat Islam Malaysia, untuk rumpun Melayu, dan untuk sahabat andai.
Jadi ada berapa doa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 doa di sini. Kita nak mendoakan suami, ini doanya. Nak mendoakan istri, ini doanya. Nak mendoakan anak lelaki, anak perempuan, rumpun keluarga, ahli karya, umat Islam sejagat, umat Islam seluruh dunia. Kita doakan dengan Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa muhitan mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Yang bergaris bawah itu diganti dengan yang dalam table itu ya. Itulah secara ringkas ceritanya. Kita lihat pengajaran yang tersirat di balik kisah tadi. Ini semuanya tercatat di sini ada 24. Orang beriman selalu membaca, belajar dari sejarah. Cerita ringkas tadi kita boleh menarik ataupun membuat rumusan pengajaran. Di sini tercatat sebagai 24 ya. Itu pun masih sedikit. Nomor 1 apa? Jalinan kehidupan pasangan suami istri mempunyai sasaran mulia dan agung. Kenapa dia jadi istri? Kenapa dia suami? Ada tujuannya. Tengok tadi surah At-Taubah tadi, surah Ghafir juga. Surah Ghafir ini unik. Bila istri itu salehah, suaminya yang saleh, mereka mendapat doa malaikat pemikul arash. Malaikat mendoakan pasangan suami yang saleh, salehah, anak yang saleh-salehah, didoakan oleh malaikat pemikul arash. Doa malaikat 24 jam. Orang tu tidur, orang tu ke masjid, orang tu bekerja, orang tu makan, orang tu dibeli air. Doa malaikat jalan terus, on. Malaikat first class yang memikul arash. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man haulah. Tengok ayat surah Ghafir. Ini kalau nak diceramahkan tentang doa malaikat pemikul arash, satu ceramah tak habis. Yang jelasnya, istri yang salehah, suami yang saleh, rumah tangga yang saleh-salehah mendapat doa malaikat pemikul arash. Kata ulama, ada namanya Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Ulasan ini terdapat dalam tafsir Al-Qurtubi namanya. Kata Yahya bin Mu'az, ayat ini ayat perlindungan yang paling mantap dalam Al-Quran. Ingin menyelamatkan istri, ingin melindungi suami, ingin menjaga ahli keluarga dunia akhirat, inilah ayatnya, kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi dalam tafsir Al-Imam Qurtubi. Bahwa bila orang itu beriman, menuruti perintah Allah, bertaubat, ada 3 syaratnya ya. Orang ini akan mendapat doa malaikat pemikul arash. Jadi tujuan kita apa? Supaya suami didoakan oleh malaikat, supaya istri didoakan oleh malaikat. Doa malaikat itu apa? Pertama, agar diberi maghfirah. Malaikat mendoakannya. Jangan sangka ya saya ke masjid, saya berdoa, doa saya saja. Tidak, malaikat juga mendoakan saya. Indahnya Islam ya. Indahnya Islam. Doa orang di masjid ada malaikat khusus mendoakan orang yang duduk di masjid. Ada. Kalau dia keluar masjid, doa malaikat dalam masjid tak dapatlah dia. Tapi doa pemikul arash ini, malaikat pemikul arash, doanya 24 jam. Subhanallah. Boleh lihat nanti ya, halaman Ghafir ini sesudah surah Az-Zumar. Kalau nak rujuk di rumah nanti ya, dia di awal ayat, di awal surah, halaman 467 468. Seperti yang saya katakan tadi, kalau nak dihuraikan ini satu pertemuan tidak cukup. Doa pemikul arash itu nomor 1. Jadi kita ini ada matlamat. Kenapa saya jadikan orang ini pasangan hidup saya? Kami ada matlamat supaya kami didoakan malaikat pemikul arash, confirm mendapat jannah. Karena doa malaikat itu, ya Allah ampun dosa orang ini, ya Allah jauhin mereka daripada azab neraka, ya Allah masukkan mereka ke dalam jannah bersama suami, istri dan zuriat dan sahabat andai. Ada, tengok ya dalam ayat nomor 8 tadi, halaman 468. Jadi kita ada tujuan perkawinan apa? Nak dapat doa malaikat. Karena di sini disebut pasangan hidup.
disebut pasangan hidup, disebut zuriat. Rugi kalau tidak merebutnya ya. Baik. Poin nomor 2, kehidupan suami istri bagaikan aur dengan tebing. Kita dah bincang tadi ya. Surah At-Taubah ayat 71 tadi. Halaman 198. Dah bincang tadi ya. Pemilihan bakal ataupun pasangan hidup yang selaras dengan agama asas utama dalam kejayaan perjalanan bahtera keluarga. Itu patutnya dari awal ya. Sepatutnya dari awal. Bagi kita sekarang mungkin giliran anak, giliran cucu, itu basic. Pernah seorang ayah jumpa Khalifah Umar bin Khattab. Seorang ayah jumpa pemimpin negara, mengadukan anak yang tak dengar cakap. Subhanallah. Umar bin Khattab selaku Amirul Mukminin, pemimpin negara, dijumpai oleh si ayah. Umar, Khalifah Amirul Mukminin, tolong dulu nasihati anak saya, dia susah nak dengar cakap. Dipanggil. Umar bertazkirah tentang adab seorang anak terhadap ayah dan ibu. Sesudah bertazkirah, anak tadi bertanya, alhamdulillah, terima kasihlah, jazakumullah khairah, saya sudah faham apa tugas anak terhadap ayah dan ibu. Sekarang saya nak tahu apa pula kewajiban ayah terhadap anaknya. Wah, depan khalifah ya, bahkan khalifah sendiri. Kata Umar, ada tiga kewajiban ayah terhadap si anak. Boleh kita fikirkan yang 3 ini. Ayantaqi ummah wa ayuhsin asmah wa an yu'allimahul kitab. Pertama, sebelum kawin, pilih benih yang baik. Pilih benih, bibit, tampang. Pilih bibit yang baik. Kalau salah bibit, macam mana nanti? Yang kedua, bila sudah ada anak, kasih nama yang baik, ada maknanya, ada message. Bila dipanggil ada maknanya nama itu. Sehingga Rasulullah SAW sendiri menukar nama-nama sahabat yang tak ada makna. Ditukar oleh Rasulullah. Paling kurang panggilan ya. Walaupun di IC tidak ditukar, di paspor tidak ditukar, paling kurang panggilannya. Yang ketiga, kata Umar bin Khattab, tugas kewajiban ayah mengajar si anak Al-Quran, mengajar si anak kitabullah. Macam mana si ayah nak mengajar anaknya? Tentu si ayah harus berilmu, harus berisi ya, harus berisi. Subhanallah, subhanallah. Apa tadi kewajiban ayah terhadap anak? Pertama, memilih benih yang baik dari awal lagi. Yang kedua, memberi nama yang baik. Yang ketiga, mengajar Al-Quran. Ayah yang mengajar anaknya, bukan orang lain. Bukan tak boleh orang lain ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bila ayahnya mampu mengajar anak, berarti ayah itu berisi. Kalau ayah tak mampu mengajar anak, apa kerja ayah itu selama ini? Sebelum dia kawin, apa kerjanya? Kenapa? Boleh tak pandai baca Quran? Di mana silapnya? Tentu ada kesilapan ya, tentu ada kesilapan. Sampai-sampai tak pandai baca Quran. Bahasa asing boleh, dengan kitabullah tak boleh. Nauzubillah. Lalu kata si anak tadi kepada Umar, maaflah Khalifah, katanya, tiga-tiga tak ada sama ayah saya. Tiga-tiga tak ada sama ayah saya. Tiga-tiga kosong. Inna abi lam yaf'al syai'an min zalik. Lalu kata Umar bin Khattab, tengok tuh, katanya, kamu telah derhaka terhadap anak sebelum anak derhaka terhadap kamu. Subhanallah. Kalau ada kesilapan dalam rumah tangga, kadang-kadang silap ayahnya, kadang-kadang silap emaknya, kadang-kadang silap ayah dan emaknya, kadang silap datuk dan nenek zaman dulu. Datuk nenek buat silap, sekarang cucu jadi mangsa. Terjadi macam itu. Memang itu dalam Islam ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Macam mana? Berapa minit lagi?
Hah? 10 lagi. Hah? 10 menit lagi. Jamnya enggak nampak. Oke, tak apa ya. Baik. Yang jelasnya nota itu tak sempat nak simak semuanya. Intinya apa? Intinya suami istri ada message dalam hidup ini. Message kita jannah. Allah menyuruh kita masuk jannah. Malah Allah menyuruh bersaing lagi. Kalau kita lihat ayat-ayat jannah dalam Quran, sari'u, wasari'u. Dalam surah Ali Imran, wasari'u, bersegera. Dalam surah Al-Hadid, sabiqu, bersaing. Kita tengok ayat jannah dulu ya. Dalam surah Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim, halaman 67, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah meraih maghfirah dan meraih jannah. Allah menghimbau kita, menggesa kita untuk meraih jannah. Dalam surah Ali Imran ayat 133 halaman 67. Nah, kalau kita lihat surah Hadid, sabiqu, bersaing, kompetisi ya. Nah, bukan lagi bersegera, bersaing. Tengok dalam surah Al-Hadid juz 27 halaman bismillah halaman 540, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Sabiqu, bermusabaqah, kompetisi, bersaing, meraih maghfirah, meraih jannah. Itulah tujuan kita dalam hidup. Tujuan kita jannah. Allah memanggil untuk jannah, untuk kita ke jannah. Tengok ayat 222 suratul Baqarah, bahwa Allah itu menyuruh kita untuk meraih jannah. Wallahu yad'u ila jannati wal maghfirati bi iznih. Halaman 35 ayat, bukan 22 ya, 221 di penghujung ayat, wallahu yad'u ilal jannah. Allah mengajak kita itu untuk meraih jannah, wal maghfirah, dan meraih maghfirah biiznih, dengan seizin Allah. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Allah menerangkan ayatnya untuk kita ini agar kita tuh ingat. Jadi sebagai penutup ada tambahan doa di sini, bonus doa Nabi Yusuf ayat nomor 101. Rabbi fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Cantik doanya ini. Doa dalam Quran semua cantik belaka ya. Tapi doa yang ada di sini, doa surah Yusuf ayat 101, ada kaitannya dengan cerita di atas tadi, bahwa anta wali fid dunya wal akhirah, engkaulah ya Allah pelindungku. Kita ini dilindungi Allah. Orang beriman dilindungi Allah, dijaga Allah. Kalau dia tak tahu dia dijaga Allah, berarti dia tak kenal Allah. Anta wali, engkau itu pelindungku ya Allah. Engkau yang menjaga aku. Engkau suruh aku datang ke rumahmu ya Allah. Engkau gerakkan hatiku untuk mendengar azan, menyaut azan, untuk menyuarakan surau. Orang yang dilindungi Allah dekat hatinya dengan masjid. Orang yang dilindungi Allah ada masanya bersama kitabullah, bersama Al-Quran. Takut dia kalau memegang media-media yang melalaikan kehidupan keluarga dan dirinya sendiri. Takut. Anta wali fid dunya wal akhirah, engkaulah pelindungku ya Allah di dunia dan akhirat. Tawaffani musliman, saya ini ingin mati dalam keadaan muslim yang betul. Wa alhiqni bis salihin, bila kita sudah meninggal nanti kita ingin join dengan community ruh orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Rabbi fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Jadi pengajaran yang tersirat baru berapa ya? Baru 3 poin saja yang dapat dibincang. Yang lainnya kalau ada masa kita boleh bincang lagi. Kalau tidak mungkin boleh simak sendirilah ya.
Mudah-mudahan bila orang itu dirahmati Allah, dia dengar satu, dia belajar satu, Allah akan kasih dia 10, Allah akan kasih dia 100. Itu orang diberkati Allah. Bila orang itu tidak diberkati Allah, dia dengar ceramah, tapi tak lekat di hatinya. Itu tanda barakah dicabut. Tanda barakah dicabut, ilmu tak masuk hati, tak singgah di hati. Masuk kanan, keluar kiri, tak singgah di hati. Kalau orang itu diberkati Allah, masuk dari kanan, masuk dari kiri, masuk di kiri, bertempat di hati. Kanan kirinya masuk dari sarana pendengaran, merupakan sarana kemasukan ilmu di dalam hatinya. Mudah-mudahan Allah beri rahmat kita ya. Terlebih kurangnya saya minta maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan di malam ini. Doa yang dibaca oleh suami karena baca, doa yang baca ataupun bakal suami, anak yang belum kahwin karena baca doa ini. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zaujah mu'minah tu'inu ala amril akhirah. Yang belum ada pasangan karena baca supaya dapat pasangan yang dimaksudkan dalam hadis ini. Yang sudah ada pasangan dibaca lagi supaya selaras perjalanan rumah tangganya dengan hadis Rasulullah SAW, terutama yang berkaitan dengan doa. Qalbun syakir, hati yang bersyukur, lidah yang berzikir selalu ya, tak malas berzikir, dan hati yang dan pasangan yang membantu untuk kerja akhir. Artinya suami yang saleh, istri yang saleh, itu maksudnya tuh. Mudah-mudahan kita tergolonglah di dalamnya ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda'na ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.